Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Arbitrase Syariah kelas PBSA semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Saiful Bahri SAG MM dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perkaitan arbitrase. Dalam perkaitan arbitrase ini yaitu ada para pihak dalam perjanjian arbitrase. Nah, persyaratan yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya. Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Jika dikaitkan dengan rumus pasal 1 angka 3, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan yang berupa yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau yang kedua yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Nah, tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka dengan sendirinya tidak ada kewenangan arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah arbitrase yang telah dipilih dan ditetapkan para pihak. Apakah arbitrase nasional ataukah arbitrase internasional, atau juga arbitrase institusional ataukah arbitrase ad hoc. Nah, selanjutnya yaitu sifat perjanjian arbitrase. Dalam sifat perjanjian arbitrase ini mempunyai dua sifat. Yang pertama yaitu perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah. Nah, perjanjian arbitrase baik yang berupa klausula arbitrase maupun akta kompromi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Sifat keterpisahan perjanjian arbitrase dari perjanjian atau kontrak komersialnya ditegaskan dalam pasal 10 huruf H UU AAPS yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan antara lain yang berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Sebelum berlakunya UU AAPS, sifat perjanjian arbitrase apakah merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian atau kontrak komersial yang bersikap secara beragam oleh para ahli hukum. Beberapa ahli hukum memandang perjanjian arbitrase merupakan perjanjian asesor dari perjanjian atau kontrak komersialnya. Yang kedua yaitu sifat-sifat lain dari perjanjian arbitrase. Selain sifat keterpisahan dari klausula arbitrase dengan perjanjian di mana klausula arbitrase tersebut tercantum, perjanjian arbitrase juga memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU AAPS, yaitu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan yaitu meninggal salah satu pihak, bangkrutnya salah satu, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, dan berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, dan juga bila mana pelaksanaan perjanjian pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut
atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Selanjutnya itu bentuk perjanjian arbitrase. Dalam pasal 7 sampai 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun dalam konversi internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase. Yang pertama yaitu Pactum de Compromitendo Agreement to submit future disputes to arbitration, atau lazim dinamakan klausula arbitrase, sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama principles agreement para pihak. Yang kedua yaitu Acte Compromise Agreement to submit exciting disputes to arbitration, atau secara singkat disebut dengan submission agreement. Yang selanjutnya yaitu isi perjanjian arbitrase. Di dalam isi perjanjian arbitrase ini mencakup beberapa hal, yang mana yaitu pertama komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua itu ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga bentuk arbitrase. Yang keempat aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam yaitu pilihan hukum substansif material yang berlaku. Dan yang ketujuh yaitu stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Para pihak dapat menentukan sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, akan tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral, yang lazim disebut dengan wasit atau arbitrase. Kalau begitu jelas terlihat di mana letak perjanjian arbitrase, yaitu letaknya bukan pada masalah pelaksanaannya perjanjian, tetapi mengenai penyelesaian perselisihannya. Perjanjian jika pada perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut dengan kontrak bedding. Pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.